Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komalasari dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Prosedur Pengajuan Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum instansi, yang ketiga tinjauan pustaka, keempat pelaksanaan kerja praktik, dan yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Karawang sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Dalam pelaksanaan kerja praktik ini, penulis ditempatkan pada bidang sekretariat. Bidang sekretariat mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam hal pengelolaan, administrasi, perencanaan, dan program keuangan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi bidang. Dalam menjalankan aktivitas anggaran kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari pengeluaran sejumlah dana untuk biaya yang ditimbulkan. Biaya yang ditimbulkan sebagai bentuk pendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, di mana kegiatannya dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Tentunya diperlukan pengupayaan perolehan sumber-sumber keuangan guna memberikan kesediaan dana untuk menutupi biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Yang ketiga, untuk melatih kesiapan mahasiswa dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia usaha atau kerja. Manfaat kerja praktik. Untuk menambah referensi bagi pembaca serta dapat mengetahui alur prosedur pengajuan anggaran di PPKB, di mana proses pengajuan anggaran keuangan dilakukan pada sistem SIPD atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan pada tanggal 17 Januari sampai 10 April. Selanjutnya yaitu gambaran umum instansi. Sejarah singkat. Berdirinya BKKBN ialah pada tahun 1971, semenjak masa Orde Baru. Kemudian pada tahun 2000 adanya perubahan nama lembaga yang dinamakan Badukcapil KB atau Badan Penduduk Capil Keluarga Berencana. Pada tahun 2005 adanya perubahan kembali menjadi BKB PPP, dan kemudian dalam rentang waktu yang tidak lama adanya perubahan nama lembaga yang terakhir menjadi DPKB atau Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Profil instansi. Nama instansi yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang beralamat di Jalan Ciremai nomor 1, Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan nomor telepon 0267 8452 887. Jenis instansi yaitu pelayanan masyarakat. Adapun visi dan misi dari instansi tersebut yaitu visinya mewujudkan Karawang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Dan misinya yaitu yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang kedua yaitu terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal. Yang ketiga yaitu terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dari pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, grand teori. Grand teori yang dipakai dalam kerja praktik ini menggunakan teori etnografi, di mana metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Istilah etnografi berasal dari kata etno
yaitu bangsa, dan grafi, yaitu menguraikan. Etnografi yang akarnya antropologi pada dasarnya adalah penelitian mengenai cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ada anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja dan pendapatan yang diharapkan dapat menutup kebutuhan belanja atau pembiayaan yang diperlukan. Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan untuk periode anggaran, yaitu periode tahunan. Fungsi anggaran. Adapun beberapa fungsi anggaran pemerintahan antara lain, yang pertama yaitu anggaran sebagai alat perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses organisasi dalam menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan. Yang kedua yaitu adalah anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran. Pengendalian dilakukan agar pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah tidak melebihi batas yang sudah ditentukan atau dianggarkan. Yang ketiga, ada anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran dapat mengarahkan kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat memprediksi dan mengestimasi di masa yang akan datang. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran tidak lepas dari suatu bentuk politik. Keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan anggaran dapat menggambarkan kredibilitas organisasi pemerintah. Komitmen terhadap dana masyarakat serta program-program yang dibuat oleh pemerintah secara langsung dapat dilihat dalam anggaran. Oleh sebab itu, penyusunan anggaran harus memiliki pengetahuan politik. Yang kelima, yaitu anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Melalui anggaran, semua bagian dalam suborganisasi pemerintahan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam setiap bagian unit. Yang keenam yaitu anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan suatu alat yang efektif dalam pengendalian dan penilaian kinerja. Yang ketujuh yaitu anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dalam digunakan sebagai alat motivasi bagi pegawai organisasi agar mereka lebih bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu prosedur pengajuan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu prosedur. Menurut LIPKRN, prosedur adalah urutan kerja atau kegiatan yang terencana untuk menangani pekerjaan yang berulang dengan cara seragam atau terpadu. Manfaat prosedur. Yang pertama yaitu lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang. Yang kedua, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas. Yang ketiga, adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana. Yang keempat, membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien. Yang kelima, mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Bila terjadi penyimpangan, akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah. Program penunjang urusan pemerintah daerah adalah program yang berfungsi untuk menunjang seluruh kegiatan-kegiatan atau program yang ada di kantor DPPKB. Tujuan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah adalah untuk melengkapi kebutuhan kerumah tanggaan dan keperluan kerja pada DPPKB guna mendukung sarana prasarana kebutuhan anggota kepegawaian. Selanjutnya yaitu prosedur pengajuan anggaran. Adapun tahapan pengajuan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu yang pertama, membuat kerangka acuan kerja atau proposal pengajuan anggaran. Yang kedua, membuat rincian pengajuan anggaran ke bendahara pembantu berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga, menunggu hasil pencairan pada bidang bendahara pembantu. Lalu ada prosedur pengajuan anggaran uang muka kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Yang pertama, bendahara pembantu mengajukan anggaran. Yang kedua, bentuk pengajuan berupa kwitansi Pemda yang ditandatangani oleh KPA, BP, dan BPP. Yang ketiga, setelah pengajuan ditandatangani, data tersebut diinput ke situs SIPD. Yang keempat,
dibuatlah SPJ atau surat pertanggungjawaban. Yang kelima, kemudian dilampirkan SPIJB, rangkuman dari SPJ. Yang keenam, setelah itu dibuatkan SPM, surat permohonan mencairkan. Yang ketujuh, pengajuan akan diverifikasi, verifikasi disetujui, dan melakukan pengajuan lagi ke SPPD atau surat perintah pencairan dana. Yang kesembilan, kemudian muncul nomor register, lalu tulis nominal yang akan diajukan dan akan ditandatangan oleh Kepala Dinas dan Bendahara Keuangan. Yang ke-10 yaitu dana masuk ke rekening keuangan siap untuk dicairkan dan di masing-masing bidang boleh mengambil dana tersebut di bagian keuangan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktik. Selama pelaksanaan kerja praktik lapangan di DPPKB, praktikan ditempatkan pada bidang sekretariat. Kegiatan kerja praktik ini mengikuti hari kerja, yaitu 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Adapun tugas-tugas yang dilakukan praktikan yaitu tugas utama, yang pertama, penginputan data ASN kepegawaian, yang kedua, pendataan gaji dan tunjangan pegawai di PPKB, yang ketiga, pengisian pada tabel rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tugas pendukung, yang pertama, pengenalan lingkungan kerja, yang kedua, memisahkan data provider, yang ketiga, pelayanan MKJP MOW, yang keempat, pelayanan tamu pada resepsionis, yang kelima, mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi. Permasalahan pada saat kegiatan kerja praktik di DPPKB Karawang yaitu adanya kesalahan dalam memeriksa prosedur pengajuan anggaran. Prosedur merupakan pedoman penting karena prosedur itu harus sistematis dan logis. Mana langkah yang harus didahulukan dan mana langkah yang harus dibelakangkan. Dan adanya hambatan dalam melakukan penginputan data pada sistem jaringan yang terkadang error dan lambat, sehingga menyebabkan ketidakstabilan secara tiba-tiba. Solusi yang dapat diambil dari permasalahan tersebut yaitu dengan memperbaiki kembali tahapan prosedur yang akan diteruskan untuk pengajuan anggaran dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan data dalam pengajuan anggaran. Dan pihak DPPKB perlu menambah device WiFi perusahaan dan kualitas kecepatan internet atau Mbps guna meningkatkan kualitas penginputan data serta mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota DPPKB. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan pada kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, akhirnya praktikan mengetahui dan memahami prosedur pengajuan anggaran pada DPPKB. Anggaran sangatlah penting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada perusahaan. Untuk itu diperlukan perencanaan anggaran yang efisien dan sistematis. Dengan mempelajari prosedur pengajuan anggaran pada DPPKB, praktikan dapat mengetahui proses dalam menentukan langkah-langkah yang tepat. Adapun saran dari praktikan yaitu sebaiknya pihak kantor harus lebih teliti dalam melakukan penyusunan prosedur pengajuan anggaran guna meminimalisir kesalahan data yang akan diajukan. Adapun data yang akan diajukan dan diinput ke dalam situs web dalam menanggapi hal seperti ini, sebaiknya pihak kantor melakukan penambahan kecepatan Mbps agar tidak terjadi kegagalan dalam melakukan penginputan data, sehingga mempercepat kegiatan pekerjaan. Sekian presentasi hasil laporan kerja praktik yang dapat disampaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.